Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kalian akan ditemani oleh Ibu Vivit dari SD Negeri Bima Kota Cirebon. Masa pandemi sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa saja sih protokol kesehatan itu? Ayo terapkan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Kita akan belajar tentang tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan pada teks cerita dengan sopan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh pengamalan sila-sila Pancasila di masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat soal cerita yang mengandung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacak sampai dengan 999 dengan tepat. Sebelum kita belajar ya, anak-anak harus persiapkan dahulu alat tulisnya, bukunya, pensilnya, dan juga penghapusnya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Bacalah percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Fitri dan Dedi. Fitri berkata, "Dedi, silakan ambil kue ini. Komang juga sudah mencobanya." Dedi menjawab, "Terima kasih Fitri, maaf, aku masih kenyang sekarang." Nah, ayo kita ingat lagi anak-anak, apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak melakukan sesuatu. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan ya. Tidak boleh berteriak. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Nah, anak-anak, dari teks percakapan tersebut, di sini ada kalimat penolakannya. Kalimat penolakannya yang mana ya? Ya, terima kasih Fitri, maaf, aku masih kenyang sekarang. Apakah penolakan pada percakapan merupakan kalimat santun anak-anak? Ya. Dedi mengucap kalimat penolakannya dengan santun, dengan kata maaf. Warga di lingkungan tempat tinggal Jonas hidup rukun. Mereka bekerja sama menjaga keamanan di lingkungannya. Cara menjaga keamanan di lingkungan diantaranya rutin melaksanakan ronda. Ronda merupakan contoh perilaku sesuai sila Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang dan bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, lambangnya itu pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Bekerja sama tanpa membedakan suku merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat ya. Selain itu, ada juga mempelajari tarian daerah,
bangga menggunakan produk buatan dalam negeri, bersahabat dengan teman dari berbagai suku, dan bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Nah, kalian masih ingat tidak lambang dan bunyi sila keempat dan kelima Pancasila? Lambang sila keempat yaitu kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila kelima padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sini ada percakapan nih anak-anak. Bagaimana jika besok kita bekerja bakti? Wah, ide bagus, Pak. Nah, menghormati pendapat orang lain merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Selain itu, menghargai pendapat juga termasuk. Menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada juga termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, mari kita kerja bakti membersihkan lingkungan. Gotong royong membersihkan lingkungan. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Selain itu, ada menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, tidak hidup boros, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan menghargai hasil karya orang lain. Oke, kita lanjut ya. Sekarang menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Ayo membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat dulu ya kata-katanya. Kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan misalnya diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan. Kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan misalnya diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Ibu punya soal 175 ditambah 100 dikurangin 250. Pertama-tama, kita buat soal ceritanya terlebih dahulu. Contoh ya, di toko buku ada persediaan 175 buku tulis. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 100 buah. Membeli lagi itu artinya ditambah ya. Jika buku terjual 250 buah, terjual berarti itu artinya dikurangi. Berapa sisa buku sekarang? Yuk kita selesaikan soal cerita ini. Kita tulis dulu 175 ditambah 100. 5 ditambah 0 hasilnya berapa anak-anak? 5. 7 ditambah 0 hasilnya berapa? 7. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, kita sudah punya hasil yang pertama ya. Hasil dari 175 ditambah 100. Kita tulis ulang anak-anak. 275. Nah, buku terjual 250. Kita kurangi dengan 250. 5 dikurangi 0 bisa enggak ya? Bisa. Kita tulis 5. 7 dikurangin 5 hasilnya 2. Jadi sisa buku sekarang ada 25 buah. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Ibu kasih contoh sekali lagi ya. Di sini ada soal 196 ditambah 113 dikurangin 225. Ingat, kita bikin soal ceritanya dahulu. Ayah mempunyai 2 kandang ayam. Kandang pertama berisi 196 ekor ayam. Kandang kedua berisi 113 ekor ayam. Sebanyak 225 ekor ayam dijual.
Sisa ayam yang belum terjual adalah, yuk kita hitung. Kita tulis dahulu ya, 196 ditambah 113. 6 ditambah 3 berapa? 9. 9 ditambah 1 hasilnya berapa? 10. Kita tulis 0-nya di bawah, 1-nya di atas. 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya berapa? 3. Nah, kita sudah dapat ya hasil dari 196 ditambah 113. Kita tulis ulang 309 ya, kemudian dikurangi 225. 9 dikurangin 5 bisa enggak anak-anak? Bisa. 9 dikurangi 5 hasilnya 4. 0 dikurangin 2 bisa tidak? Tidak bisa. Kita pinjam ke depan ya. 0-nya jadi 10, yang tadi 3 karena udah dipinjam 1 jadi tinggal 2. Nah, kalau sudah begini bisa nih dikuranginnya. 10 dikurangin 2 hasilnya 84. Jadi sisa ayam yang belum dijual adalah 84. Bagaimana? Gampang ya ternyata. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu berharap anak-anak dapat menerima materi dengan baik. Tetap berlatih ya di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.